Ya ada kemungkinan bahkan keduanya Dipaksa main. mau Nggak maksudnya nggak anti CC. mungkin bakal ke arah healer juga oke. Oh, karena ini kalau misalnya pick ini terus dia pick Digi lagi jadi kekurangan damage ya. Angela bisa diamankan juga untuk kali ini. Kedua kalinya oleh Godiva. Kalau seandainya dia mau mengamankan Fanny Angela. Combo yang paling sering kita lihat tentunya dengan Assassin salah satunya. Aduh. Clean. Your team is picking. Clean dari Aura Fire, Kabuki. Dan udah kembali lagi untuk sekarang. Oh, dia balik lagi. Nah, habis ini monitor. Ngambek dia. Lu sih pukul-pukul mulu. Kalau gua pukul pecah net, ini kan nggak pecah. Lu injek-injek. Mana ada gue injek berantakan ini. Lu teriakin. Ah iya bener. Takut dia, takut. Oke. Brody? Karena udah gak ada Melissa. Brody dari Skylar. Dari Wan ini Wan? Aragio. Atau Wan Wan? One juga oke. One One tapi terkena poking damage lumayan. Meleduk. Iya lumayan bonyok gak sih? Apalagi kayak ada clean gini kan yang poking damage-nya tentu bakal nyampai ke arah belakang Fanny gitu. juga lagi ya, dimakan Fanny mulu. Ya bisa. Brody mau gak mau. Brody. Untuk roamernya mungkin Karaku frame tersisa. Oh Link. Your team Berarti is Baxia tetap dipakai Finn. Waduh. Diaduin lagi Iya, junglernya iya, sama iya. linknya Albert. Ini masalah utamanya adalah Albert harusnya udah mulai sadar kalau seandainya build-nya ke arah critical. Dan ini Jadi- seriusan gak ada CC, cuma satu doang dari Ya, Brody. Dari Baxia. Baxia. Sama Dan ini. Sanguin Kayak Claw. Baxia. Sangin Claw doang, Sangin Claw. nggak ada area of effect Sisi ya. powernya individu. Individual. Nah itu bedanya. Wah. Tapi Martis. Oh. Oh, ini bedanya menarik. nih ya. Beda dari arah kita juga Aura. Epel Arena minta tepuk tangannya dong. Alright. Game ketiga untuk match terakhir hari ini. Dan dengan draft yang benar-benar mengejutkan juga. Seperti di game pertama bakal ada Fanny yang langsung dipakai oleh Kabuki. Dan bahkan Godiva bermain cukup rusuh di sini. Oke. Dan balik lagi Martis dengan Mortal Coil-nya. Masih bisa dapetin imun dan bahkan masih bisa untuk bergerak bebas. Masih bisa untuk mengontrol dirinya. Tapi balik lagi juga ini kalau ngomongin soal draftnya. Lihat yang dilakukan oleh Aura dan Kabukinya langsung maju ke depan energinya sekarang Finn yang mungkin akan menjadi korban revitalize tapi tampaknya di sana energi sudah mulai habis. Oh ditabrak begitu saja Finn, where are you going? Dan tampaknya dia tidak akan bisa berhasil dalam first blood, diamankan oleh seorang Hai. Oke, ini kalau gue bisa bilang Profesor KB ya, terlihat poros di arah seorang Clay. Tapi ternyata memang semuanya nanti akan memiliki damage pada waktunya. Iya balik Dan lagi dari sih. Aura Fire, ini untuk sekarang ini adalah saat yang tepat untuk mereka menabrak selama Ararkyoshi belum memiliki damage maksimalnya. Masalah utamanya juga Albert membutuhkan uang kan untuk mendapatkan item-item kritikal. Karena sekarang Mahal loh kan Link critical. ini butuh banget item kritikal dan lihat yang di sisi lainnya Kabuki. Oh, dan mau tidak mau harus diambil terlebih dahulu. Lihat Kabuki! Tanpa set 2 miliar! Hilang! Set hilang Bung Cornet! Gila dari arah base dan langsung ke arah satu orang walaupun Fluffy tadi untung saja masih bisa disecure untuk Finn-nya atau orange buff dari miliknya Kabuki. Dan kita lihat di sini sudah level 4 dari Albert. Sudah ada Tempest of Blade tapi tidak ada purple buff yang masih 7 detik lagi akan muncul. Tapi tampaknya Kabuki mencoba untuk dapetin level keempatnya. Sudah mulai dibuka. Dan bahkan ada Grand Pathway yang dapat Blade yang mencoba untuk maju ke arah depan. Kita lihat saja paling begitu saja Turtle-nya oleh seorang Albert. Dan bahkan diamankan di trade dari Turtle-nya. Dapetin satu Albert. Kabuki tidak ada energi. Masih bisa cabut ke arah belakang. R7 mencoba untuk menempel. Masih mencoba untuk cabut dan masih bisa untuk bertahan. Tapi langsung lagi satu orang ter-shutdown dari tim Ararkid. Decimate Godiva langsung menancap ke arah jantung dari seorang Finn. Tapi untungnya satu hal, purple buff dari Link tidak tergores. Betul. Purple buff dari Fanny Fanny juga tidak tidak tergores. Iya, tapi permasalahan utamanya adalah lihat Albert bagaimana dia struggling banget di sebuah team fight yang skemanya terlalu besar di sana. Ada satu Mortal Coil yang sangat mengganggu dari Godiva dan itu langsung men-take down karena Albert karena dia udah gak punya Tempest of Blade. Yes. Jadi timing dari Tempest of Blade di sini kayak jadi hal yang paling penting lah. Apalagi kita tahu sekarang Finch Poise itu cooldownnya dinaikkan sampai dengan 20 detik. Oke, tapi bukan hanya itu aja, lihat. Di arah bottom lane pun bakal coba di-poking sedikit demi sedikit. Skylar mau nggak mau dia harus benar-benar farming. Karena dia salah satu tombak kedua selain Albert. Albert bisa menuju ke arah belakang Vesager. Tapi nanti sisanya frontliner dari tim Aura Fire yang bisa mempoking. Dan bahkan bisa menumbangkan adalah Skylar. Tapi di sisi sebaliknya kita lihat. Hai, dengan bermain objektif, bermain dengan sabar. Tidak mau terlalu terburu-buru dan Kabuki. Again and again akan mentarget Clay dengan mudah ke arah belakang. Yes, benar sekali.
Menargetkan ke arah seorang Clay. Yang kita tahu juga Fanny masih bisa untuk langsung dengan menggunakan steel cable-nya menjangkau player-player dari arah Kyoshi. Dipaksa. Bahkan kita lihat di sini Godiva, diganggu terus Mortal Coil dan terpaksa digunakan satu retribution-nya. Mencoba langsung membersihkan ke belakang, tapi lihat Fanny-nya, Kabuki-nya agak sedikit miskabel dan langsung maju ke depan. Tempus Sobe digunakan, lihat Kabuki-nya berhasil langsung cutthroat dan langsung dapetin 1 point kill terhadap seorang Albert. Oh my god, Albert tercutthroat, tapi lihat di arah top lane sana. Dari seorang R7 masih coba untuk mengamankan laning phase-nya, mencoba untuk membalikan keadaan, tapi ternyata bisa dibilang Kabuki kali ini agak lebih beruntung karena dia memiliki high di arah turtle. Purple-nya terbuka juga, mungkin kemungkinan besar akan mengadu retribution. PN di depan sana, Skylar telah memberikan sedikit informasi tapi nampaknya Albert memilih untuk mundur. No contest. Benar, lihat Glorious pathway-nya. Perfect banget gak sih? Perfect banget, bagus banget. Untuk menutup jalan dari ya. anak-anak RRQ Hoshi melewati atau menyeberangi untuk datang ke arah Turtle Pit-nya. Itu kalau misalkan nempel sedikit aja, slow effect pasti udah bakal kena. Oke, tapi lihat di sini Albert Oh. bahkan tidak berhasil mendapatkan miss. retribusi terhadap goldnya. Buff gold di arah bottom lane hanya mendapatkan dari seorang clean lane damage yang diberikan Skylar terperangkap Skylar. manipulated Godiva. Godiva. Bahkan hilang di depan sana. Kabuki. Bin mencoba untuk membalikan keadaan Albert. Mencoba struggle. One by one situation again and again. Tapi kali ini memilih untuk mundur Kabuki. Gila. Pertarungan antar dua MVP top classman standing. Kabuki versus Albert. Benar-benar sabar banget dan melihat indikator dari energi Fanny-nya tidak memungkinkan untuk dia dive ke arah turret. Dan dia memilih untuk cabut ke arah belakang. Dan gak Wow. cuma itu, dia tuh cuma ngebadanin agar apa? Agar nantinya Hai benar-benar free di lini belakang untuk memberikan dealing damage ke arah turret yang di arah bottom lane. Untuk saat ini, lihat bagaimana di arah bottom lane-nya. Mereka benar-benar optimal banget mendapatkan gold dengan sangat baik. Dan bahkan melihat dari potensi kali ini, Albertnya masih membutuhkan tempat farming yang lebih banyak. Karena ini Hai-nya langsung change lane sama Fluffy. Alright, lihat change lane yang sangat mahal karena Fluffy udah standby on position di arah turtle berikutnya Kabuki. Dia ternyata ketika adanya Clay yang gak terbuka posisinya sama sekali, gak kelihatan. Dia adu aja siapapun yang ada di depan. Ya. Dihajar dan ini Clay terlihat dan bakal lihat ditarik kembali Clay masih selamat. Gak ada purple buff soalnya. Gak ada purple buff, Gak ada water energi. manipulation, langsung keluar dari pathway. Fluffy mencoba masak karena seorang R7. Mencoba untuk memecahkan satu buah turret di tengah. R7 masih bertahan dan bahkan Skylar dipukul mundur. Di zoning out oleh seorang Godiva. Zoning out yang sangat manis di arah top lane sana membuat seorang Skylar harus kehilangan lagi momentum di laningnya. Yes, objektif demi objektif dilakukan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi maupun dari Aura Fire. Karena Turtle yang ketiga mulai muncul tapi tampaknya sudah 1-2 turret milik RRQ Hoshi sudah runtuh. Dihancurkan oleh anak-anak Aura dan bahkan kita lihat ini dia untuk Turtle yang ketiga tidak ada purple buff. Tidak ada energi dan terpaksa dari Fanny-nya harus pulang mengisi energi dengan cepat atau tidak. Ini Sudah pulang. Ini sih kalau bisa dilihat dari tim Aura Fire, mereka menang banget daya dobrak, damage-nya juga besar. Yang harus dilakukan adalah R7 men-zoning out seorang facehugger. Fanny. Mau tidak mau. Tapi lihat Lihat di di atas. arah top lane ada one by one situation. Fanny Fanny versus sekarang Cycler. Kabuki. Belum ada sarapan memory dan Pascal. Kali ini terbaikkan retribution of point. Kills didapatkan Kabuki. Berhasil mendapatkan satu buah point. Tapi lihat di arah belakang bottom lane. Coba ditukarkan. One manipulation. Albert Albert Struggle. sekarang. Tempest on Tempest on the lane. retribution on point. Albert mid point. Langsung kabur. Gak berlihat apa yang terjadi. VN bakal coba ditinggalkan begitu saja. Dan selamat. Fanny Kabuki. Kabuki is coming. What? Tapi ternyata Cyclone Eye. Cyclone Eye. Cyclone Eye. Eye-nya berhasil my God. mendapatkan RRQ Hoshi. Bisa dibilang Cyclone Eye, save the day. Tadi gue pikir kayak steel cable menembus ke tembok berikutnya. Enggak. Cyclone Eye. Cyclone Eye itu. Dan bahkan itu benar-benar di momen yang tepat agar menyelamatkan nyawa dari R7 dan juga Finn-nya. Jadi tidak ada korban jiwa untuk saat ini. Dan Yes. bahkan dengan turtle yang diamankan ya, ini akan ngereset dan bahkan ngebeli waktu sedikit agar RRQ bisa farming Ini lagi. match pecah banget sih. Ini match pecah banget. Lihat. Dan bahkan ini ada head to head di mana Kabuki versus Skylar. KDA dimenangkan oleh seorang Skylar di sini. Tapi di sisi lain kita lihat Kabuki udah mendapatkan purple buff-nya kembali. Aku nggak tahu kenapa. Ini mungkin salah satu momen di mana lihat, lihat. Albert benar-benar struggle Bung Ornet. Lihat mau dilawankah atau tidak. itu tuh, tadi tuh. Kabuki melawan Albert, Ah. 1 melawan 1. Siapa seru yang akan banget menjadi MVP di season ke-9. Masih mencoba untuk mencari timing yang tepat dan bahkan di arah mid lane-nya.
4 melawan 4 Fluffy sudah mulai bertemu dan bahkan kita lihat dari bottom lane-nya Kabuki Oh, bertemu ini dengan dia. Albert. Ini Satu dia. melawan satu, masih sabar menunggu. Sudah mulai maju tapi kita lihat kabelnya agak sedikit miss. Membuang cukup banyak energi dan tidak mau memaksakan untuk team fight 1 melawan 1 di bawah. Gila-gila, gue excited banget. Gue pengen lihat tuh top klasemen MVP standing adu by one mekanik di arah bottom lane. Tapi lihat, di arah mid lane mereka masih Bajihaku. Dan lihat ternyata one Glorious manipulation. Battery. Flicker dapat Kabuki karena belakang Clay menjadi pilihan tembakan. Clay hilang. Gak peduli apapun yang terjadi, Finn akan menjadi pilihan kedua. Albert masih jauh di arah bottom lane. Dan bahkan Finn menerima semua damage yang diberikan. Lagi dan lagi Clay menjadi target utama. Dan bahkan Albert di sini nggak bisa bantu lebih banyak. Karena yang harus dia lakukan adalah mendorong landing phase-nya. Dan yang tadi dipertanyakan sama Bung Kornet, tidak ada sisi power yang pasti. Yes, Jadi teman-teman RRQ itu dia. membuat Clay-nya ketika sudah mengeluarkan flicker, dia akan menjadi target operasi dari Kabuki dengan steel cable-nya. Langsung on point dan bahkan cut shot-nya benar-benar memberikan dealing damage yang tinggi. Plus heptasis, ingat ada slow effect di sana. Sejauh apapun kamu berdiri selama masih ada divisionnya seorang Yes. Fanny bakal dijangkau begitu saja sama Kabukinya. Dan itu yang terjadi di arah mid lane. Kita lihat untuk team fight berikutnya. Apa yang harus dilakukan sama anak-anak Arkeoshi? Karena ini juga menurut gua tadi sempat didistract sama pergerakan dari Albert yang langsung ke arah bottom lane dan mencoba untuk memecah konsentrasi Kabuki yang langsung dari mid lane jalan ke arah bottom lane. Oke, Kalau bro. menurut aku 3-2 sih mainnya. Oke, 3-2. Iya. 3-2 split, 2. Iya, karena menurut aku ketika Albertnya di sini udah punya dealing damage yang cukup, apalagi dengan Windtalker dan menuju ke arah Berserker Fury, ya dia butuh split push untuk power tambahnya karena ketika 1v1 sama Fanny, dia nggak sanggup untuk melawan Fanny-nya. Oke, tapi Lord tercolek. Finn udah memberikan sedikit sinyal Ghost untuk Patrolnya menabrak, tapi ditutup. R7 Albert is kami. Retribution on point. Albert save nanti, tapi Fanny masih mau lebih ditabrak nanti. Dipaksakan, sesuatu yang tidak perlu dipaksakan dan bahkan kehilangan seorang Kabuki satu dash pertamanya dan bahkan kita lihat di sini 4 melawan 5 Hai. dan bahkan high-nya hati-hati terlalu depan dan lagi-lagi Albert save the day Iya kan? dengan menggunakan Kalau satu sendirian, retribution-nya. kalau sendirian Albert gak bisa melakukan banyak hal, tapi kalau satu tim itu yang terjadi. Oh my god, lihat permainan yang luar biasa. Albert tiba-tiba datang dengan retribution-nya. Dan again, sticker barat is coming. Tandanya confidence yang didapatkan Albert setelah zoning out yang dilakukan Godiva. Kali ini kembali lagi Profesor. Iya. Ini melihat adanya satu pergerakan retribution yang sangat on point dan bahkan Albertnya hadir dengan item kritikal yang lebih ready. Makanya Kabuki harus lebih berhati-hati apalagi kalau seandainya quantity dari RRQ terlalu banyak. Oke, kuanti ini terlalu banyak. Tapi lihat purple buff-nya. Linknya mau ngambil. Yes, diambil sama Link dari seorang Albert. Dan harusnya ini sudah disadari oleh teman-teman dari Aura Fire karena Flavinya melihat dari Albert sudah mengamankan satu purple buff dan bahkan Cecilian-nya yang mengamankan purple buff dari seorang Albert. Tapi Oke. Kabuki mencoba untuk nge-steal tapi nggak bisa, nggak berhasil. Dan masih bisa untuk survive barusan. Cabut Wah. lagi ke arah base-nya. Dua-duanya menggunakan metode tanpa purple buff. Aku bukan apa-apa. Dan di mana kali ini dua purple buff diamankan di Marar Kiyoshi. Lumpuh dari Kabuki, tapi ingat, Kabuki walaupun gak punya purple buff, dia masih bisa untuk menculik Clay. Nah, masalah utamanya juga split push harus perhatikan sama RRQ karena kalau misalkan 1v1 situation kayak yang aku bilang tadi, Albert harus berhati-hati karena untuk sekarang Finn's Poise-nya itu lama banget, 20 detik dan Kabuki ini tinggal manfaatin aja gimana dia punya mirror power di arah top lane, tapi R7 adalah salah satu penjaga di top lane dan lihat dia, Link critical damage. Yes, Link critical damage, Windtalker first item, tapi lihat Finn di depan sana, damage-nya. damage jadi Poki Oh, berseorang. lihat. Hai, tapi lihat dia harus mundur karena damage-nya nggak mungkin bisa ditahan Oh. lebih lama lagi. Clay. Kalau dia disumbangkan ini dengan jadi berbahaya. Clay memunculkan wajahnya, R7 di depan sana, seorang diri mencoba untuk menggocek melakukan macro gameplay yang akan ada mirroring, tapi lihat Godiva berada untuk menjaga pergerakan purple buff yang dimiliki dari seorang Fanny Kabuki. Enggak cuma itu sih, Clay dan Skylar dia sudah selesai dengan anti kuiras. Artinya di sini untuk RRQ Hoshi mau nongol kayak gimana pun, mau disamperin Fanny, mereka nggak bakal takut, mereka nggak bakal di take down. Oke, dia bakal Dipaksa berantem. team fight dan bahkan kita lihat juga di sana dari Fanny-nya masih mencoba untuk fokus terhadap purple buff di Ranger mata lihat. Second claw-nya sangat bagus segera 3 dan bahkan pindah sekarang dan langsung dia pakai begitu saja lihat dari sana Fanny-nya dapat buff-nya. Steel Cap bakal cutthroat-nya 1, 2 dan bahkan Fanny-nya masih survive. Fanny bisa hidup dan langsung menembakkan 2 pemain dari Arkeoshi. Kabuki Freestyle is back.
Kali ini lihat Kabuki still survive. Dan bahkan Albert benar-benar berada di posisi yang tidak cukup baik. Purple Bau-nya bakal coba diambil dan bahkan masih bisa diselamatkan. Kabuki kembali ke lane of down. Lord sudah berada di posisi bottom lane. Lihat permainan dua MVP kelas bertanding luar biasa. Luar biasa. Ini inhuman sih Kabuki. Dia nggak tumbang loh di situ. Gila berapa kabel itu. Gak tahu, mau 12 kabel dia lempar kan gak masalah kayaknya. Tapi untuk sekarang, dari posisi 2 tukar 0, artinya RRQ harus ngereset dan gak boleh kalau seandainya mereka ke pick up lagi. Steel Cable, lagi-lagi berapa kabel itu langsung lompat padinya. Dapetin satu point kill, Kabuki, tapi kita lihat Albert dia juga dapetin satu tempo top lane. Dan masih bisa cabut lagi. MPL Arena mana suaranya? Tepuk tangannya! Wow. Gila. Ini benar-benar gila, men. Ini pertandingan yang ditunggu-tunggu. Pertandingan 2 MVP. Dua MVP kelas standing yang benar-benar bisa memberikan permainan yang luar biasa. Lihat Sangat luar biasa. Kabuki datang ke arah jungle hierarki. Melihat semuanya sunyi. Itu pertanda tidak baik-baik saja. Dia memilih langsung mundur tarik ke arah belakang. Tidak mau terpick up. Dan bahkan dia tidak ada sedikit greedy pun, Bung Kornet. Yes, dan bahkan Albertnya juga melakukan hal yang sama. Dia Vince Point, dia incer lagi ke arah Facehugger ya, tembak Soulblade dan dia cabut lagi. Yes, kabur. Incer ke arah hard carry dari mid lanernya dan langsung cabut lagi, mengamankan posisinya. Gila. kan? Ini Kayak seru bilang kan, Tadi kan banget. mau gak mau cuma facehugger di sini yang mungkin akan diincar sama Albert. Dan Albert dengan dealing damage-nya lihat critical Oh, chance. BOD, bro. Iya, Blade of Despair. Dia udah punya BOD, Blade of bro. Despair dan bahkan critical chance yang mungkin akan ada di atas 100%. Ini akan membuat Mau ditabrak. linknya Mau ditabrak, mungkin mau akan ditabrak. sangat kuat Conceal. sekali. Oh, terlambat. Tapi nggak ada target. Ternyata lihat sneak yang dilakukan oleh tim Aura Fire. Mereka sedikit terlambat bermain, mencoba untuk masuk ke dalam. Tapi ketika dia masuk tanpa adanya Kabuki pun nggak bisa. Kabuki masih terlalu jauh. Dan Lord kali ini akan menjadi pancingan. R7 lagi dan lagi. Bahkan seorang Uranus pun nggak bisa masuk ke belakang kalau bukan Albert, Bung Kornet. Yes. Lihat dari kedua assassinnya bertemu Oh, lagi top lane, mungkin top di arah lane. top lane. Top lane, Masih kamera, bertemu, top lihat lane. kamera, tolong, halo. Halo. Sudah mulai bertemu Kabuki. Cabut lagi ke arah belakang. Mencoba untuk menahan energinya dan bahkan mencoba untuk mencari informasi lebih karena Harus lihat dari armor kedua sih. tim masih bisa untuk melakukan split push. Apakah ini akan berubah dari item hybrid akankah full tank? Kita nggak ada yang tahu. Iya, Kabuki butuh banget Blade Armor karena lihat tadi dealing damage kritiknya terlalu tinggi. Oh no. Dia mencoba untuk melakukan clear. Lihat adanya Albert pancingan maut kali ini akan didapatkan. Dan bahkan lihat Kabuki. Oh my god. Kabuki still survive. Freestyle by Tapi lihat, Kabuki. dia balik lagi ke lane. Dan masih bisa untuk bersihin lagi minionnya. Benar-benar mencoba untuk tidak terburu-buru ke arah Lord atau mungkin ke arah split push ya. Tahu nggak? Yang ada di ekspektasiku, aku berharap ini adalah game 30 menit. Ya, War aja terus gak apa-apa 30 menit. mari. Kita habiskan. 30 menit, 60 menit is okay. It's Fine. okay, Let's go, man. Di kolom komentar langsung hashtag respect-nya diramaikan. Karena ini kedua tim benar-benar bermain dengan luar biasa. Dan bahkan para pemain baru masih dapatkan. Real world Flavi manipulation. terperangkap. Tapi lihat ke arah belakang Terkena Kabuki. stun. Harus mundur. Albert, Dikejar oleh Albert. tanpa adanya satu power membab. Tapi sampai sangat menjadi pilihan Facehugger utama. yang Dan lihat, diincer. Tempest Komplek. Berhasil mendapatkan seorang Facehugger. Dan bahkan double kill. Mungkin berdiam. triple kill. Dan bahkan Cody bakal menjadi pilihan utama. Hilang. Ini bencana. Oh my god, 4 poin kill dari RRQ Ozi dan hanya tersisa Kabuki sendirian. Masih ada 12 detik dari seorang Fluffy bakal ini, tapi kita lihat di sini Albert. Oh my god, RRQ Ozi. Oh my god, say what Regeneration. Ini bencana. RRQ Ozi memwipe out. Dan this is it. Fokus ke arah base-nya. Gak boleh apa terjadi. Tidak ada minion. Fluffy Tidak ada minion. satu. Dan bahkan Dibersihkan. Fluffy harus hilang lagi. Lihat minion udah mulai bergerak. 4 detik. RRQ Ozi 4 detik dan tidak jadi. Tidak jadi, masih bisa di-defend, masih bisa ditahan. What the heck, bro? Wow, masih Aura belum bisa Fire. diselesaikan. Aura Fire menolak untuk kekalahan di game yang ketiga dan bahkan reset begitu saja karena apa? Karena RRQ Hoshi. Mereka minionnya tidak masuk ke dalam base-nya dan tidak jadi end untuk saat ini. Wah gila. Gameplay yang dimainkan bahkan langsung reset dengan cepat. RRQ Hoshi mengamankan Lord untuk kali ini. Gak Dan jadi bahkan bencana. mungkin ini tipis banget. Mereka nggak mau Lord yang ke-18. Mereka mau enhance Lord. Yang penting super minionnya berjalan dari 3 arah yang berbeda. Mereka Yes. gak jadi bencana bro.
Masih Bro. belum jadi bencana, masih belum bisa dipadamkan tampaknya api dari Aura Fire. Walaupun tampaknya di sini akan menjadi keuntungan untuk RRQ Hoshi karena mereka mendapatkan Lordnya. Tapi tampaknya dari Purple Buff Kabuki masih bisa di-secure. Dan mungkin akan menjadi split push untuk anak-anak RRQ Hoshi untuk teamfight berikutnya. Oh, tapi ternyata di arah top lane dipaksa one by one Kabuki situation. melawan Albert. Kabuki versus Albert. Albert masih bisa pertandingan. Too much minion. Oh my god, tapi ternyata... Tas dilakukan oleh sang Albert. Oke, one by one telah dikeluarkan. Berhasil didapatkan satu. Dan bakal lihat di sana. Skylar. Kabuki masih bisa. Skylar dan Skylar. Skylar. Revitalize SSC. Tarapan memori tidak bisa diapa-apakan. Dan bahkan Kabuki masih bisa bertahan. Dan di arah asli. bottom lane. Lihat, best turretnya sudah hilang, Bung Kornet. Oh wow, ini benar-benar pertandingan yang sangat panas Gila. dari kedua tim. Untuk mendapatkan satu playernya yang akan menjadi MVP dengan poinnya pasti akan bertambah dan pastinya mereka juga mengincar Hey. untuk top klasemen. Gak cuma itu. Wah. Ingat, kalau seandainya RRQ Hoshi mengamankan game Yep. ini, ada kemungkinan 100% mereka akan ada di top 2. That's Dan right. itu adalah upper bracket. Dan itu That's adalah right. sebuah keuntungan That's yang right. diinginkan juga sama Aura Fire. Lihat semua itemnya sudah perlahan-lahan jadi 6 item. Immortality harus sudah diamankan. Respect terhadap Immortality mungkin bisa menjadi kunci untuk di late game kali ini. Karena udah mulai masuk late game. Satu kali tumbang, bisa 1 menitan. Wah. Alright. Sama-sama menuju ke arah purple buff masing-masing. Tapi tampaknya di sini dari RRQ Hoshi juga ada 1, 2, 3. Yang bahkan bermain dengan sangat secure di sana untuk mengamankan purple buff-nya. Semakin banyak orang di sana, semakin berat juga untuk dapetin purple buff-nya. Tapi keluar pathway dibuka, Fluffy di arah paling depan. Kabuki tetap fokus untuk dapetin purple buff-nya, diamankan. Albert. Oleh seorang Albert. Albert. Tidak ada purple buff lagi dari seorang Fadinya. Oh, gila retribution Albert. Wah, gila. Albert manusia setengah link. Kali ini lihat berhasil mendominasi lagi. Membalikan keadaan, struggle di awal, bahkan kill points-nya dari RRQ Hoshi masih tertinggal. Walaupun goldnya mereka meliding sampai 9.000 sekalipun. Mereka belum bisa untuk bisa menumbangkan permainan dari tim Aura. One by one Gila, situation. Again and again. Mencoba untuk membalikan keadaan, lihat. Tapi lifesteal yang didapatkan masih cukup kencang. Dipancing-pancing dengan recall tas-tas di sana. Wah. Dan masih bisa untuk menahan lagi. Karena ini adalah detik-detik atau menit-menit yang cukup berbahaya karena Lordnya sudah evolve di menit 20. Sudah semakin menyakitkan plus ada pasif tambahan juga dari Lordnya dan ini akan mencoba. Pastinya ini bakal menjadi berat pushnya. Ketika sudah dapat lihat, tidak adanya purple buff. Tapi lihat setengah HP, 50% darah. Ini kalau kata teman gua nih, Anjwa, sakit nian. Benar-benar bisa memberikan damage yang besar, tapi lihat dengan ada purple buff yang Wah, ada kecepatan darah nggak sih? Enggak, dia kira dia masih lanjut, tapi Albert memilih mundur karena purple buff-nya up. Purple buff-nya up, dia tarik, tapi itu Alright. miscalculation dari seorang Fluffy, bro. Iya, balik lagi. Ini tarik ulurnya udah rapi banget karena RRQ Hoshi tahu flicker? timing Oh, untuk flicker. purple buff-nya. Oh. Jangan lupa. Oh, Wah, flicker. ini 2 kali di posisi yang sama untuk dapetin purple buff ya. Tapi tampaknya di sini harusnya Kabuki masih bisa untuk dipaksa. dapetin. Masih ada retribution dan langsung diamankan oleh Faninya. Kali ini retri sudah dipakai oleh Faninya. Mau dipasang perang atau tidak? Mau ditutup. Mau dihajar atau tidak? Dan tampaknya dilepaskan begitu saja. Lord Evolve-nya jatuh ke tangan RRQ Hoshi. Lord sudah dewasa. Itu Lord dia, ini itu bisa dia. bikin Dan itu dia. kecewa. Satu yang harus kita perhatikan. Yes. Clay. Dia harus nempelin Lordnya karena apa? Karena ada efek pasif dari Lordnya. Tamparannya, Tamparannya. petirnya. Yes. Yang nantinya akan sangat mengganggu sekali ketika dia berada di samping Lord Evolve. Oh, Bung Kornet. Saat ini. Kita lihat di sini. Oh, tapi lihat Skylar nggak ditinggalin sendiri, Clay-nya. Clay-nya ditutup bareng Skylar. Setidaknya ketika mendekat nggak di dikacau. stun. Iya, di stun. Wow. Lihat permainan kali dilihat Clay sudah menempel Profesor seperti Pulang apa tapi yang dia. kamu minta. SU Ini with dia, Profesor. ini dia. Ini dia. Ini dia. Lord Awas, tamparan awas. kerasnya. Dan bahkan Corsair dan bakal lihat petirnya. SM di arah belakang. Fokus ke arah turret dari Albert. Dia nggak boleh apapun yang terjadi. Turret telah dipecahkan. Damage dari seorang Clay terlalu besar. Seorang Pat Memory dikeluarkan. Immortality Bakal lihat pecah. Kabuki masuk ke arah belakang dan belum bisa mendapatkan apapun. Yes, masih mencoba untuk mendefend Lordnya. Lihat Oh. Aura
Fire tidak mau dipadamkan begitu saja api asmaranya. Masih mencoba untuk nge-defend base turret-nya dan lihat kedua tim pun juga tidak mau memaksakan langsung nge-end. Tapi lihat. Mereka berhasil merapikan laning mereka. 3 lane didorong secara bersamaan. Tidak ada Albert kali ini tertangkap Kabuki. Dan bahkan bisa cabut lagi. kali ini masih coba dibalikan keadaan Revit slide. Lihat damage dari seorang Clay. Gak bisa Lawrence tepuk pathway, kembali. Dan bahkan Kabuki hanya memberikan sedikit set yang tidak menimbulkan hasil maksimal. Yes. Masih bisa di-defend dan masih belum mau pulang dari kedua tim. Oke, Pele Arena tepuk tangan lagi dong. Let's go. Ini dia match yang kita tunggu-tunggu. Match selama apapun asalkan ada team fight yang benar-benar apa-apa. bikin kita Terus-terusan. tuh deg-deger, it's okay man. Besok ke Sampai KKSMD. habis suara kita pun bodo amat bro. Urusan belakang, Urusan suara belakang habis. bro. Besok MDL gas terus, ya kan? Lihat, ini pertarungan yang gua kangenin. Lihat pertarungan luar biasa, draft yang Kayak beda. aku bilang kan, let's Yes. go gak sih 30 menit? Let's go. Nggak ada Let's go, urusan man. 30 menit, 60 gaskan, Marif. Gaskan bro. Iya, karena balik lagi, kita udah sampai dengan late game. Lord 18 ternyata masih belum bisa menutup gamenya. Sampai tadi petir dari Lordnya pun belum selesai. Untuk saat ini Clay pun ternyata masih bisa ditargetkan. Dan bahkan 1v1-nya masih belum selesai sampai di menit ke-24 kali ini. Miss the moment guys. Thank you, tapi ternyata lihat cara top lane. One by one situation, Albert masih mau lebih. Karena belakang Kabuki sadar tidak bisa mampu untuk menembakkan Albert. Oke, thank you Kone, thank you KB for this day. Sumpah ini match yang gokil banget. Dan kayaknya ya, kita mengingat bahwa ini kayak MPL season yang ke-7 gak sih? Yes. Ini Aura Fire lawan RRQ Hoshi juga. Dan kita juga loh bertiga yang bertugas pada saat itu melihat poin pertama yang pecah dari RRQ Hoshi ternyata ke arah Aura Fire. Alright. Dan satu sama. Game ketiga juga untuk saat ini. Oke, tapi lihat di sini udah ada Lord muncul kembali. Jin, Flavido punya dan bahkan Hai di arah belakang. Berikan damage yang cukup sakit. Para pemain dari tim Aura Fire mereka mencoba untuk menyelamatkan. Lagi, Flavi membuka Lord Pathway untuk menyelamatkan Purple Bomb yang pinggir dari seorang Kabuki. Fokus buff-nya bakal dipaksa tapi nggak bakal dipakai Retribution karena mereka akan melakukan kontes. Mereka akan melakukan team fight. Albert pun nggak bisa masuk karena apa? Kalau Albert masuk dan paksa dengan Retribution, mereka akan kehilangan momentum dengan Lordnya. Oh, dan Lordnya dibawa ke arah bush dan tidak terlihat Yes. retributionnya dipakai atau tidak dari tim RRQ. Dan apa yang akan mereka lakukan, mau tetap paksa atau tidak, karena kita lihat di sini kayaknya mereka akan mencolek ke arah Lordnya tanpa mungkin. Mereka tidak tahu kalau Kabuki masih menyimpan retribution dan sudah skill kabel. Dia terbang, mencoba untuk mengincar ke arah belakang, masih mencoba untuk di-reset kembali. Tidak mau dipaksakan, Goodie Karat masih mencoba untuk cabut lagi. Enggak mau dipaksakan, masih ada immortality. Di stun lihat sat 2 miliar. Kabuki memilih untuk mundur terlalu tebal Di-reset timnya. lagi, di-reset lagi. Masih ada Revitalize. Yes. Masih bisa untuk bertahan. Godi pasang Ratul mau tapi lihat landing phase-nya. Tapi lihat super minionnya. Super minion di arah bawah, akan lihat menjadi itu. distraction. Menjadi timing untuk tim para Yoshi. Oh, shit. Aura Fire memberikan sedikit informasi. Ditarik, Di-reset lagi. di-reset karena ada Gold Di-reset Pathway. lagi. Mereka masih mau dapetin satu dulu Bung Kornet. Mereka mau dapetin satu dulu. Dan mereka pengen ngerapihin lane-nya. Dan ini yang membuat mereka juga harus menyita waktunya dari anak-anak Aura Fire. Balik lagi ke arah base-nya. Mencoba untuk terreset kembali. Terreset tidak sengaja mungkin di sini dari Scalar-nya. R7 menjadi lini paling depan. Mencoba untuk maju ke arah depan. Tapi Scalar-nya mencoba untuk nembahin ke arah Lord-nya. Kabuki di arah belakang. Dan bahkan Albertnya juga masih sneaky-sneaky. Mencoba untuk mencari momen yang tepat untuk menciptakan satu penculikan terhadap satu orang mungkin di arah belakangnya. Ini stacknya berapa ya Prof? Kira-kira Prof? Kalau misalkan 5 300. menit ada sekitar dikali ini ya, dikali 300 6, 300-an mungkin. 300 ya? 300 atau 250-an. 300. Wow. Second claw. Satu tamparan lagi. Tapi ternyata Retribution akan dipakai ke dari seorang Kabuki. Nampaknya masih dipakai Bung Kornet. Dari Gable, terbang dia. Tapi dari sekarang terbakar kita lihat ini dari Flavinya sudah ke depan ke depan Godify-nya, tapi belum bisa untuk membunuh satu orang. Dan bahkan Hai-nya juga harus flicker karena belakang, cabut karena belakang, tapi ada Albert masih ada Widow Fletcher, masih ada Fadi juga mencoba untuk dilindungi. Albert tidak satu poin kill, tadi pecah, dibalaskan itu saja. Kabuki masih santai dapat dua kill. Oh my god, Albert tercatat. Oh my god, Kabuki pun sama. Dapat kill. Tersisa satu. Ini Pancana. Tersisa pasangan seorang diri. Super Minion bergerak. Akankah RRQ There's mampu no way melakukan Aura Fire. Sesuai dengan kata-kata RRQ Hoshi, tampaknya mereka akan memadamkan api dari Aura Fire dan wipe. Ini Pancana. Oh my god, RRQ Hoshi
kota Surabaya dipadamkan begitu saja, dihancurkan begitu saja. 2-1 selesai. Wow. Game well play. Dan inilah hasilnya teman-teman. 2-1 bagi RRQ Hoshi. Dan inilah dia kebahagiaan yang